Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah. Kali ini kami akan mencoba untuk mereview sebuah pusaka. Dan kali ini pusaka yang akan kami review berbentuk tombak yang kategorinya juga langka, sedikit langka dan unik. Mungkin dia kategorinya langka, sangat langka. Ya, bersama Mas Hasyim, nanti Mas Hasyim yang akan menayuh. Ya, tadi sudah latihan lebih dalam lagi dan alhamdulillah ada sedikit hasil tadi. Nanti akan dicoba lagi untuk menayuh pusaka ini. Kita akan coba lihat review pusaka ini seperti apa kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pusaka tombak Worowelang Mas Hasyim. Pusaka tombak ini kemungkinan besar kalau dilihat dari segi dapur, dilihat dari segi besi, ini kemungkinan besar era-era Majapahit. Dan ini lognya itu log 15 Mas Hasyim ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Log 15. Dan di sini ini ada sebuah tatahan yang dulunya ini ada emasnya, ada kinatahnya Mas Hasyim. Yang pas di tatahannya ini. Iya, ini ada emasnya kayak bentuk silang-silang. Sehingga ini zaman dulu pusakanya orang yang mungkin memiliki derajat atau memiliki beruang lah kalau zaman dulu ya. Jadi kalau bukan orang yang memiliki materi yang banyak, uang yang banyak zaman dulu, itu tidak bisa membuat pusaka, apalagi pusaka yang ada kinatah emasnya ya. Jadi pusaka-pusaka lawas seperti Majapahit, era-era zaman dulu, ketika pusaka itu ada emasnya baik sedikit maupun banyak, itu sudah menandakan bahwa pusaka itu merupakan milik orang yang kaya ataupun yang memiliki derajat, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau orang-orang biasa, petani, pedagang biasa, itu tidak memiliki pusaka yang ada emasnya Mas Hasyim, karena emas zaman dulu itu mahal sekali. Kemudian pusaka sendiri nilainya itu sudah mahal Waktu zaman dulu. iya, jadi zaman dulu pusaka itu bisa ditukar tanah dan lain-lain ya. Jadi pusaka zaman dulu tuh nilainya mahal sekali Mas Hasyim, sangat mahal. Oke, jadi untuk ciri daripada Worowelang sendiri ini memang untuk tombak ini saya pribadi kurang bisa menjelaskan ricikannya, tapi cirinya memang seperti inilah ya. Mereka ngeluk, bisa diluk 11, 13 dan 15. Mentok itu di 15 Mas. Ya, mentok itu di 15. Kemudian mana cirinya lagi ya? Cirinya lagi itu biasanya yang sebelah sini itu agak besar, terus dia itu mulai mengecil, itu Worowelang ya. Jadi kalau kita melihat dari segi nama, Worowelang itu hampir teringat dengan ular saja mungkin ya, Worowelang atau ular welang mungkin seperti itu ya. Atau bisa juga Worowelang itu memiliki lambang makna welengan ya. Koro itu mungkin saya pribadi juga kurang begitu paham, tapi cerita yang berkembang pusaka Worowelang itu terkenal ampuh Mas Hasyim, terkenal sakti pusaka Worowelang itu. Bahkan ada cerita di Ponorogo itu, jadi beliau bernama Ki Ageng Kutu kalau tidak salah ya. Itu beliau orang yang sakti, waktu itu ingin ditunduk yang saat ini kita kenal dengan Betara Katong ya. Dulu kan beliau ingin berdakwah di Ponorogo, ingin menundukkan Betara Katong itu tadi. Tapi Betara Katong ini terkenal sakti, memiliki pusaka Worowelang, sehingga kesulitan untuk mengalahkan Betara Katong karena pusakanya itu tadi
ya. Kemudian ada sebuah cerita sehingga dengan taktik tertentu yang Bathara Katong itu kemudian menikahi anaknya Ki Ageng Kutu. Kemudian dengan taktik itu dia mencuri pusakanya, kemudian berhasil mengalahkan mertuanya, sehingga jadi mertuanya gitu kan. Seperti itu pakai taktik. Entah itu cerita itu benar atau tidak, ataupun hanya kiasan, namun beberapa orang dan banyak orang itu meyakini cerita tersebut. Kalau saya pribadi ya meyakini akan cerita antara Bathara Katong dan Ki Ageng Kutu itu tadi. Kurang lebih seperti itulah ya. Dan kali ini kita akan coba bahas review dari segi esoteri. Jadi Mas Hasyim untuk dilihat ya. Oke, bismillah. Oke, alhamdulillah. Hampir Bagaimana Mas? Enak. Hampir apa tadi? hampir Terbawa atau? ketarik sana. Karena satu saya lihat itu aura tekanannya itu kuat. Kuat ya. Emang sosoknya emang Resi Mas ya. Resi kalau nggak salah dia nggak nyebut namanya, cuman julukannya. Katanya tuh Resi Galogo. Resi Galogo. Ya, terus ular, saya tanya ularnya itu siapa, nama ularnya ya ular Korowulang itu tadi. Oh, naga Korowulang ya. Naga Korowulang gitu. Terus ini dia bilang empunya itu katanya empu Badraji. Empu Badraji. Ya, Era apa itu Mas? itu masih masuk eranya Majapahit. Majapahit ya.
dan dulu pernah dipegang siapa ya, tadi saya lupa, Ratu Majapahit Mas. Tribuana Tunggadewi atau Enggak, satunya lagi, Brawijaya, Ratu Mas, Ratu Kencana Ungu. ya, pernah dipegang sama Kencana Ungu itu tadi katanya. Iya, Pernah iya, dipegang sama beliau dulu. Terus lagi itu sosok naganya itu warnanya hijau Mas. hijau ya. Hijau. Oh, benar ya. Terus kegunaannya katanya itu untuk menjaga apa ya, seorang yang memiliki titah yang tinggi, sosok pemimpin. Oh, pusaka ini berarti juga diperuntukkan untuk dipegang oleh orang yang memiliki penguasa ya. Ya benar. Makanya tadi juga daya, Mas Hasim tadi nggak salam ke jinnya tadi. saya nggak pakai salam, soalnya kan saya lihat Kalau ininya kan bisa, ya bukan- kalau bisa apapun itu harus pakai salam. Iya. Harus assalamualaikum. Kita harus menggunakan adab kita, kebiasaan kita, ya seperti itu. cuman pakai bahasa Jawa nuwun sewu. Oh, iya. Ya tetap harusnya pakai tetap salam. Satu untuk mengetahui kira-kira dia sudah muslim atau belum, itu penting juga. Bahkan karena yang jawab salam pun belum tentu muslim ya, belum tentu. Tapi untuk mengindikasi bahwa tokoh itu mungkin 80% muslim ya, seperti itu. Terus apalagi yang bisa disampaikan? Memang apa ya, tekanan kekuatannya itu sangat kuat sekali Mas, Jangan kuat ya. kuat sekali. Bahkan tadi itu seakan-akan saya kesana gitu. Hampir Sana, ya. seolah-olah hampir dibawa Iya. ke alamnya ya. Makanya saya tahan tadi. Memang masuknya tadi saya sudah bagus, sudah dalam, sehingga tadi akhirnya saya tahan tadi ya. Kerasa nggak tapi waktu ditahan saya tahan tadi, waktu saya pegang tangan itu Pas megangnya gini nggak tahu saya. nggak tahu. Tapi Tapi apa yang dirasakan efek di tubuh waktu itu? kayak apa ya? Kayak ada yang sesuatu energi Mas ya. Tapi energi itu narik Mas. Masuk ngeten. Narik sampai Apa ya? kembali ya. Grek ngeten. Energinya itu tadi. Jadi Makanya kan sudah hampir langsung sempat terasa. dibawa pelan ya Nek? Ya pelan Terus ternyata balik lanjut gitu. ya. Cuman itu aja sih Mas tadi Jadi pesannya. kalau Mas Hasim ini mungkin belum siap untuk masuk ke dunia pusaka, ini bahaya juga ini Mas Hasim. Masih Kalau Mas butuh Denny, banyak Mas belajar. Denny pernah saya ajari untuk masuk ke sebuah pusaka. Tapi yang saya ajari itu biasanya ke tokoh-tokoh yang baik dulu, yang mungkin positif seperti itu, Mas. Cuman kalau ini juga kemungkinan tidak akan melukai atau mendolimi lah ya. Cuman berhubung saya untuk berhati-hati lah ya kepada Mas Hasim, mewaspadai lah ya, sehingga tadi saya stop memang agar tidak berkelanjutan, memang seperti itu. Oke, alhamdulillah ini energi memang cukup luar biasa ini. Luar biasa. Ya, ini salah satu pusaka yang cukup kuat di Sanggar ini memang. Dan Empu Badraji sendiri memang salah satu empu dalam keraton Majapahit. Memang Empu memang iya memang empu Majapahit memang. Beliau sejak zaman Hayam Wuruk. Jadi untuk tokoh Kencana Wungu sendiri memang ada. Cuman kalau untuk Damar Wulanya sendiri itu tokoh sebenarnya, tokoh dongeng Fiktif. atau tokoh fiktif. Mungkin Damar Wulan ini sebuah tokoh yang simbolisasi atau itu pemaknaan dari tokoh lain.
Karena Damar Wulan sendiri ini bukan tokoh yang kemudian dibuat-buat. Jadi nama Damar Wulan ini kemungkinan pernah ada di suatu prasasti ya, sehingga menimbulkan cerita yang panjang ataupun sebuah legenda ya, sehingga terbentuk cerita-cerita yang sudah tertata. Padahal itu tokoh Damar Wulan sendiri sebenarnya tidak ada, Mas. Itu sebuah cerita yang mungkin dulunya melambangkan seseorang mungkin ya. Saya pribadi juga belum mendalami hal itu, namun kalau tokoh Kencana Wungu sendiri memang ada. Kalau tidak salah, Kencana Wungu ini menjadi ratu setelah Hayam Wuruk. Setelah Hayam Wuruk pas itu. Setelah Hayam Wuruk. Nah, kemudian karena jadi Hayam Wuruk itu tidak memiliki anak laki-laki, kemudian diangkatlah Kencana Wungu ini menjadi ratu, dan beliau mencari pasangan, dan bisa jadi Brawijaya pertama ini merupakan suami dari suaminya Kencana Wungu. Ya, jadi Brawijaya itu meneruskan kejayaan daripada Hayam Wuruk. Nah, kemungkinan besar ya, ini cerita belum saya gali, belum saya cari tahu kebenarannya. Ini hanya cerita yang masih sedikit sekali informasi yang saya dapat. Kemungkinan seperti itu, jadi saya bagi saja ya, tapi belum tentu benar cerita yang saya sampaikan ini. Jadi kita akan koreksi lagi, kita akan tambah wawasan lagi untuk mengungkap cerita Damar Wulan ini kapan-kapan. Oke. Mungkin Mas Hasyim ada yang ingin ditanyakan tentang pusaka ini? Mungkin nanti aja di luar. Mungkin nanti kok di luar nanti. Mungkin kan bisa menambah materi atau ya. Atau mungkin di luar topik juga tidak apa-apa. Tapi masih terkait dengan pusaka. Gini Mas ya, tanya. Seandainya saya nih sebagai pemegangnya pusaka Koro Welang ini, pusaka ini saya bawa, saya taruh di rumah. Sedangkan saya itu keluar di luar rumah, istilahnya kemana, kerja di luar pulau atau kemana gitu. Itu reaksinya gimana Mas? Apa dia itu hanya melindungi rumah, apa menjangkau jauh ya? Saya juga. Jadi gini, jangkauan jauh. Sebenarnya untuk bangsa Kodam, bangsa jin itu mereka bisa kemana saja dengan cepat. Ya, mereka bisa. Bahkan yang pemiliknya di Malaysia, di Kalimantan, Kodam itu yang mendiami pusaka bisa kemana saja sebenarnya, bisa mengikuti ataupun bisa berdiam diri di rumah ataupun berdiam diri di dalam pusaka. Itu sifatnya bisa seperti itu Mas, kurang lebih. Dan itu juga tergantung dari kodamnya sendiri, apakah kodamnya itu tadi selaras atau cocok dengan pemiliknya. Jadi ketika cocok ya, kemana saja pemiliknya pergi biasanya mengikuti ya, meskipun pusaka jauh. Itu di rumah iya kadang mengikuti, memantau jarak jauh juga bisa. Dan ketika pemiliknya ini ada suatu sinyal yang mungkin membahayakan ataupun dirasa ada yang mengganggu, kadang pusaka-pusaka yang sifatnya penjagaan itu yang sudah selaras dengan pemiliknya, itu mereka akan langsung datang untuk membantu, terkoneksi. Nah, untuk bisa selaras pusaka dan pemiliknya tentu harus menyesuaikan daripada karakter pusakanya, karakter kodamnya terutama ya. Jadi kalau pusaka itu diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki derajat, orang-orang yang memiliki pangkat, memiliki kekuasaan, wibawa, memiliki pengaruh besar, tentu tidak akan bereaksi ketika dipegang oleh seorang petani biasa yang kebiasaannya hanya bertani. Ini kurang cocok ya. Bisa juga pusaka-pusaka petani kemudian dipegang oleh orang-orang yang mungkin berkecimpung di dunia perdagangan, itu juga kurang cocok. Ataupun berkecimpung di dunia peternakan, itu juga bisa nggak cocok. Anggap saja begini Mas,
sampean punya ayam, ya, sampean punya ayam, anggap aja ayam itu pusaka. Ya. Tapi sampean seorang petani menanam padi, kira-kira habis nggak padinya? Habis. Habis. Nah itu yang dinamakan ketidakcocokan. Jadi sampean punya macan, tapi sampean ternak domba, ternak sapi, ternak dimakan kan? Pasti dimakan. Nah, itu artinya ketidakcocokan. Namun ketika sampean punya sawah, kemudian sampean memiliki ular, mungkin ya bisa anggap saja seperti itu, atau kucing, maka kan mereka bisa mengusir hama, tikus. Nah, itu berarti kan ada kecocokan. Ya, bisa dimengerti ya. Kurang lebih seperti itu. Itu juga berlaku untuk pusaka-pusaka lainnya. Nah, namun ada juga yang bisa memegang semua pusaka. Jadi terutama orang-orang yang memiliki kemampuan spiritual lebih, ataupun artinya mampu mendayagunakan pusaka tadi. Kalau yang nggak fungsi ya kodamnya akan berada di dalam, tidak keluar, tidak mengganggu, seperti itu. Itu sudah paham? Ada lagi mungkin? Alhamdulillah sudah, paham Mas. ya. Jadi kalau yang mengikuti pemiliknya itu tergantung kodam itu tadi selaras atau tidak. Bahkan saya punya pusaka itu dulunya dipegang oleh seorang ulama. Jadi pusakanya sendiri kodamnya juga alim, Mas, ibadahnya alim. Ketika itu dipegang oleh orang-orang yang suka mabuk ya. Mabuk, ataupun orang-orang yang suka tidak, artinya suka melanggar peraturan agama, ataupun tidak ibadahnya minim, itu biasanya tidak ada kecocokan, tidak membantu biasanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi justru kadang nggak suka, kodamnya nggak suka, kadang malah bisa ada juga yang malah menyakiti pemiliknya, itu ada ya. Jadi ada banyak sekali jin-jin yang mungkin garang, galak, ganas, seperti kodam buto, macan, ular naga, kemudian lain-lain yang galak-galak. Dulu dirawat, diberi sajen, merasa enak mereka. Cuman ketika turun ke anaknya ternyata dihilangkan sajennya, mereka merasa marah, merasa tidak dihormati, merasa lain-lain, sehingga mengganggu keluarganya. Ya, banyak sekali itu kasusnya, seperti itu banyak. Ya, oke. Mungkin itu saja review kita kali ini, dan luar biasa sekali Mas Hasyim sudah mampu untuk menayuh, bahkan berkomunikasi dengan sosok kodam yang ada di pusaka ini. Alhamdulillah. Mungkin akan dikembangkan lagi Mas ya. Siap. Tetapi ditingkatkan juga ibadahnya ya. Siap. Ditingkatkan juga ibadahnya, karena itu untuk perlindungan diri, untuk untuk sedia payung sebelum hujan, sebelum panas matahari. Oh iya. Ya, sebelum hujan ya. Panas juga dipakai bisa. Oke, mungkin itu saja dari kami ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus ikuti channel Suryo Jati, dan terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.